A solemn day here in New York City. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Evelyn yang sedang ditawan dan disiksa hingga babak belur oleh tentara Korea Utara. Rupanya Evelyn adalah seorang agen CIA dari Amerika. Ia dituduh sebagai mata-mata yang berusaha menggagalkan program nuklir Korea Utara. Beberapa hari kemudian, pemimpin CIA yang bernama Teddy datang ke penjara untuk menukar Evelyn dengan seorang tahanan Korea Utara yang sedang dikurung di Amerika. Berkat pertukaran itu, Evelyn akhirnya berhasil bebas meskipun wajahnya babak belur akibat penyiksaan. Cerita berlanjut 2 tahun kemudian. Kini Evelyn sudah menikah dengan seorang pria yang sangat ia cintai. Meski berstatus sebagai istri, ia tetap menjadi agen CIA dan terus menjalankan berbagai tugas berbahaya. Suatu hari saat Evelyn sedang berbincang dengan Teddy, datanglah seorang pria misterius yang mengaku sebagai agen rahasia Rusia bernama Ivanovich. Evelyn pun segera membawanya ke ruang interogasi untuk mengetahui siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Ivan lalu menceritakan sebuah kisah lama yang terjadi pada tahun 1975. Kala itu ada sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai bayi perempuan. Namun ketika bayi itu baru berusia 1 tahun, ia jatuh sakit parah dan dinyatakan meninggal oleh seorang dokter. Namun ternyata dokter itu telah memalsukan laporan kematian sang bayi. Lalu diam-diam menyerahkannya kepada seorang agen rahasia Rusia, KGB. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu dilatih secara keras oleh agen tersebut agar kelak menjadi agen rahasia handal sekaligus mesin pembunuh paling mematikan. Mereka dipersiapkan untuk menjalankan misi besar, yaitu menyusup ke dalam pemerintahan Amerika dan menghancurkannya dari dalam. Anak itu kini telah tumbuh dewasa menjadi agen rahasia berbahaya. Ia mendapat misi untuk menghabisi Presiden Rusia ketika menghadiri pemakaman wakil Presiden Amerika yang akan diadakan dalam waktu dekat. Kemudian Ivan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa bayi tersebut adalah Evelyn yang saat ini ada di hadapannya. Mendengar hal itu, Teddy sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka jika Evelyn dituduh sebagai agen rahasia yang berencana menghabisi Presiden Rusia. Namun Evelyn bersikeras membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dirinya bukan agen yang dimaksud Ivan. Teddy kemudian memberitahu Evelyn bahwa semua pernyataan Ivan sudah diperiksa dengan mesin pendeteksi kebohongan. Dan hasilnya menunjukkan kalau Ivan berkata jujur. Hal ini membuat Teddy lebih mempercayai ucapan Ivan ketimbang perkataan Evelyn. Teddy pun menyimpulkan bahwa Evelyn sebenarnya adalah agen ganda. Evelyn langsung dikurung di ruang interogasi, sementara Ivan malah dibebaskan oleh Teddy. Namun saat di dalam lift, Ivan langsung beraksi. Dengan mudah ia menghabisi para pengawal lalu melarikan diri. Teddy yang mengetahui kejadian itu lewat CCTV segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu Ivan. Sementara itu, Evelyn yang masih ditahan di ruang interogasi berusaha kabur lewat jalur belakang. Namun sayangnya, aksinya diketahui oleh Teddy. Hingga semua akses pintu keluar langsung dikunci agar ia tak bisa kabur. Tak punya pilihan lain, Evelyn akhirnya harus menggunakan keahliannya sebagai agen rahasia. Ia mampu membuat sebuah bom dalam waktu singkat dengan memanfaatkan benda-benda seadanya di sekitarnya. Di saat yang sama, anak buah Teddy sudah mengepung ruangan tempat Evelyn berada. Melihat serangan itu, Teddy semakin yakin bahwa Evelyn sebenarnya adalah agen rahasia yang sangat terlatih. Tak lama kemudian, Evelyn meninggalkan kantor CIA dan menaiki taksi pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan wajahnya tampak cemas dan khawatir akan keselamatan suaminya. Karena ia yakin Ivan pasti akan datang ke rumahnya. Dan benar saja, saat Evelyn sampai di rumah, ia dikejutkan dengan kondisi rumah yang berantakan dan sang suami sudah menghilang.
Evelyn langsung menyimpulkan bahwa suaminya telah diculik oleh Ivan. Tanpa buang waktu, ia segera mengambil senjata dan bergegas pergi sebelum para agen CIA tiba di sana. Beberapa menit kemudian, anak buah Teddy datang dan langsung menyerang Evelyn dengan melemparkan granat. Setelah situasi mulai tenang, Evelyn keluar dari persembunyian dan berjalan santai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun sialnya, Teddy dan pasukannya masih berada di sekitar lokasi. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. All teams southbound toward the bridge. On the ground. Ketika Evelyn terjebak di sebuah jembatan, ia mencoba meyakinkan Teddy bahwa dirinya bukan agen rahasia musuh. Ia hanya ingin menyelamatkan suaminya yang telah diculik oleh Ivan. Namun sayangnya Teddy tidak percaya dan tetap bersikeras untuk menangkap Evelyn. Melihat sebuah truk kontainer yang melintas di bawah jembatan, Evelyn nekat melakukan aksi berbahaya. Teddy bersama pasukannya terus mengejar hingga terjadi aksi menegangkan di tengah kota. Dengan kecerdikannya, Evelyn berhasil mengelabui mereka dengan melompati beberapa kendaraan, membuat Teddy dan anak buahnya kebingungan. Stop. Evelyn lalu merebut sebuah motor dan kabur dari sana. Beruntung, jalanan sedang macet parah sehingga ia bisa lolos dengan mudah. Sementara Teddy terjebak dan tak bisa mengejarnya lagi. Tak lama kemudian Evelyn naik sebuah bus menuju kota New York. Sesampainya di sana, ia memutuskan beristirahat di sebuah motel dengan menggunakan identitas palsu. Ternyata, motel itu berada tak jauh dari gereja yang akan digunakan untuk acara pemakaman wakil Presiden Amerika keesokan harinya. Evelyn kemudian mempelajari peta bawah tanah agar bisa menyusup ke dalam gereja dengan aman. Ia juga mentat warna rambutnya agar tak dikenali siapapun. Disinilah akhirnya semua mulai terbongkar. Evelyn ternyata bukan hanya agen CIA, melainkan juga mata-mata Rusia. Artinya, semua yang dikatakan Ivan memang benar. Misi rahasianya adalah menghabisi Presiden Rusia yang akan datang pada upacara pemakaman tersebut. Namun kita masih belum tahu apa alasan Evelyn melakukan itu dan apa sebenarnya rencananya. Keesokan harinya ribuan orang sudah memenuhi area gereja untuk menghadiri pemakaman wakil Presiden Amerika. Teddy bersama pasukan keamanan juga ada di sana untuk menjaga situasi. Tak lama kemudian Presiden Rusia tiba dan langsung masuk ke gereja. Sementara itu, Evelyn yang sudah berada di lorong bawah tanah mulai menyusup ke dalam. Namun di sana ada beberapa penjaga, sehingga ia terpaksa melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah berhasil menyingkirkan para penjaga, Evelyn menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi targetnya. Upacara pemakaman berlangsung dengan hikmat. Presiden Rusia memberikan pidato penghormatan terakhir untuk wakil Presiden Amerika. Di saat yang bersamaan, Evelyn menembak panel listrik hingga sistem menjadi kacau. Kemudian ia meledakkan bom yang sudah dipasang di bawah lantai, tepat di mana Presiden Rusia berdiri. Ketika Presiden Rusia terjatuh, Evelyn langsung mendekatinya dan menembaknya. Namun aksinya segera diketahui oleh para penjaga. Teddy bersama polisi pun berhasil mengepung Evelyn. Namun Evelyn memilih untuk tidak melawan dan membiarkan dirinya ditangkap. What? Singkat cerita, Evelyn sudah berada di dalam mobil polisi yang membawanya menuju markas. Awalnya perjalanan berjalan normal, namun ketika mobil hampir memasuki jalan tol, Evelyn tiba-tiba mengamuk dan menghabisi seluruh polisi di dalam mobil.
Akibat ulahnya, mobil itu terjun dari jalan layang dan menghantam parkiran taksi di bawahnya. Warga pun berkerumun untuk melihat kondisi mobil itu. Namun, Evelyn dengan cepat keluar dan berjalan santai seolah tak terjadi apa-apa. Dan akhirnya, Evelyn berhasil meloloskan diri. Tujuan Evelyn selanjutnya adalah kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Amerika. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada Ivan yang sedang berada di markasnya. Saat itu, ia menyaksikan berita di televisi mengenai terbunuhnya Presiden Rusia yang berhasil dilakukan oleh Evelyn. Tak lama kemudian, Ivan kedatangan seorang tamu dan rupanya orang itu adalah Evelyn. Ternyata Ivan dan Evelyn sudah sangat akrab. Kedekatan mereka layaknya hubungan ayah dan anak. Disinilah fakta sebenarnya terungkap bahwa Evelyn adalah anak angkat Ivan yang sejak kecil dibesarkan dan dilatih bersama anak-anak lainnya, hingga menjadi agen rahasia yang sangat berbahaya. Semua cerita Ivan di ruang interogasi sebelumnya hanyalah kode rahasia, agar Evelyn menuntaskan misinya menghabisi Presiden Rusia. Ivan tampak sangat bangga pada Evelyn karena telah berhasil melaksanakan tugas dengan sempurna. Kemudian Ivan membawa Evelyn ke sebuah kapal karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Sedibanya di sana, Evelyn diperlihatkan jasad suaminya yang sudah tidak bernyawa. Ivan mengatakan bahwa dialah yang menculik sekaligus menghabisi nyawa suami Evelyn. Karena menurutnya, seorang agen rahasia tidak seharusnya menikah. Sebab itu hanya akan menjadi beban dalam pekerjaan. Namun Evelyn justru terlihat tenang, tanpa menunjukkan kesedihan ataupun kehilangan. Evelyn menjelaskan kepada Ivan bahwa alasannya menikah hanyalah demi menutupi identitas aslinya sebagai agen. Mendengar alasan itu, Ivan percaya kepada Evelyn. Ia memberikan segelas air hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian Evelyn bertanya, misi apa lagi yang harus ia selesaikan. Ivan pun memerintahkannya untuk menemui seorang agen di landasan udara. Dari agen itulah, Evelyn akan mendapatkan instruksi misi baru. Namun, setelah mengetahui informasi tersebut, inilah yang dilakukan Evelyn. Ternyata, Evelyn sangat mencintai suaminya. Ia tidak terima karena Ivan tega menghabisi nyawa suaminya yang dicintai. Dengan dipenuhi amarah, Evelyn langsung mengamuk dan membantai semua anak buah Ivan. Setelah menghabisi mereka semua, Evelyn ingin melihat jasad sang suami untuk terakhir kalinya. Ia minta maaf dan sangat menyesal karena akibat dirinya, sang suami harus kehilangan nyawa. Selanjutnya, Evelyn menuju landasan udara untuk menemui seorang agen sesuai perintah Ivan. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang agen bernama Michael. Dan ternyata, Michael tidak tahu bahwa Evelyn telah menghabisi Ivan dan pasukannya. Ketika melihat bekas luka di wajah Michael, Evelyn tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Michael ternyata sahabat kecilnya yang dulu juga dibesarkan oleh Ivan, di mana Ivan meminta Evelyn untuk bergabung dalam misi ini. Akhirnya Evelyn memutuskan untuk bergabung dengan Michael agar tidak dicurigai jika dirinya lah yang telah membantai Ivan. Michael memberitahu bahwa misi ini atas perintah Ivan dengan tujuan mengadu domba antara Rusia dengan Amerika. Michael juga memperlihatkan peta jalur bawah tanah di Gedung Putih yang menuju bunker tempat Presiden Amerika berlindung. Setelah membuat rencana dengan matang, mereka pun segera terbang menuju Amerika untuk menyelesaikan misi tersebut. Singkat cerita, Evelyn dan Michael sekarang sudah tiba di Amerika. Mereka menyamar sebagai tentara agar bisa menyusup ke dalam Gedung Putih. Setelah berhasil lolos pemeriksaan, Michael memberitahu Evelyn bahwa ada seorang agen yang lebih dulu menyusup ke dalam Gedung Putih dan hanya tinggal menunggu perintah dari Michael untuk beraksi. Evelyn sempat menanyakan siapakah sebenarnya agen tersebut. Namun, Michael tidak mau memberitahu identitasnya. Di sisi lain, terlihat Teddy sedang berada di lokasi untuk melakukan pengamanan ketat terhadap Presiden. Evelyn bisa dengan mudah melewatinya karena penyamarannya sangat sempurna. Sampai-sampai Teddy sendiri tidak mengenalinya. Kemudian Teddy mengawal Presiden menuju lift. Namun, ia dikejutkan dengan kemunculan Michael yang tiba-tiba melakukan aksi bom bunuh diri.
Untung saja presiden berhasil selamat. Mereka pun bergegas membawa presiden ke dalam bunker. Melihat itu, Evelyn langsung mengejar presiden lewat jalur ventilasi udara. Saat pintu bunker hampir dikunci, Evelyn berhasil masuk dan langsung melumpuhkan para penjaga yang menghadang. Sementara di dalam bunker, Teddy yang merupakan kepala CIA mendesak presiden agar segera meluncurkan nuklir ke Rusia, yang dianggap sebagai dalang dari semua serangan ini. Namun, presiden tidak mau buru-buru mengambil keputusan. Ia ingin memastikan terlebih dahulu siapa pelaku yang sesungguhnya. Penolakan itu membuat Teddy murka, hingga ia nekat menembak semua pengawal, dan hanya menyisakan sang presiden. Teddy lalu mengarahkan senjatanya ke presiden dan menanyakan kode peluncuran nuklir. Demi menyelamatkan nyawanya, presiden terpaksa memberitahu kode tersebut. Namun pada akhirnya, ia juga dihabisi oleh Teddy. Ternyata semua aksi Teddy telah disaksikan oleh Evelyn yang diam-diam sudah berada di area bunker. Saat itulah Evelyn baru menyadari bahwa agen misterius yang dimaksud Michael adalah Teddy, si kepala CIA. Namun Evelyn tidak bisa masuk karena Teddy telah mengaktifkan kaca pelindung anti peluru. Teddy lalu mengakses komputer dan mengaktifkan sistem peluncuran misil nuklir ke arah Rusia. Tak hanya itu, Teddy juga menargetkan China dan beberapa negara lain yang memiliki misil nuklir. Akibatnya, negara-negara tersebut akan menyerang balik Amerika karena menganggap Amerika telah memulai perang dunia. Melihat hal itu, Evelyn berusaha menghentikan tindakan gila Teddy. Karena menurutnya, hal itu sudah kelewatan dan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ia juga memberitahu kalau Ivan dan semua anak buahnya sudah tewas. Jadi semua yang Teddy lakukan hanyalah sia-sia. Namun Teddy menegaskan bahwa semua ini bukan perintah Ivan, melainkan dari keinginannya sendiri. Di saat yang sama, televisi menayangkan kabar mengejutkan bahwa Presiden Rusia yang sebelumnya dinyatakan tewas, ternyata masih hidup. Presiden hanya mengalami luka gores di wajah karena Evelyn memang sebenarnya tidak berniat menghabisinya. Kabar itu membuat Teddy murka, hingga Evelyn pun mencoba menembaknya. Kemudian Evelyn merusak sekering pintu dan saat pintu itu terbuka, terjadilah duel sengit antara keduanya. Di tengah pertarungan, terlihat para agen FBI mulai berdatangan. Evelyn yang menyadari hal itu segera membatalkan peluncuran nuklir tersebut. I said now! Sequence aborted. Systems. Namun FBI tetap menangkap Evelyn dan menuduh Evelyn sebagai pelaku dari semua kekacauan ini. Ironisnya, Teddy yang sebenarnya dalang utama malah ditolong dan diberi perawatan. Ketika Evelyn dibawa keluar dari Gedung Putih, ia tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Teddy. Selanjutnya, Evelyn langsung diamankan ke dalam helikopter untuk dikirim ke penjara khusus di sebuah pulau terpencil. Dalam perjalanan, seorang petinggi FBI menanyakan alasan Evelyn nekat menghabisi Presiden Rusia dan Amerika. Evelyn menjawab bahwa dirinya tidak pernah menghabisi presiden manapun. Bahkan sekarang Presiden Rusia masih hidup, karena dirinya hanya sedikit melukai wajahnya. Dalang dari semua ini adalah Teddy, yang berniat menghancurkan Amerika sekaligus memicu Perang Dunia Ketiga. Evelyn juga mengungkap bahwa masih ada banyak agen rahasia lain yang berkeliaran dan ia bersumpah akan memburu mereka semua sebelum membuat masalah yang lebih parah lagi. Tanpa disangka, petinggi FBI itu justru percaya pada Evelyn. Ia pura-pura membuat skenario bahwa Evelyn meloncat dari helikopter, padahal sebenarnya ia sengaja melepaskan Evelyn agar bisa melanjutkan misinya. Dan film pun tamat. Terima kasih udah nonton video ini. Dan film pun buyar. Terima kasih sudah